Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi yang sama pada sesi yang kedua dengan judul materi HR Foundation. Kalau kemarin kita udah bahas tentang bagaimana pengertian, kemudian bagaimana pengelolaan SDM harus profesional dan sebutan-sebutan dalam sebuah perusahaan. Kali ini kita lanjutkan dengan lingkup kerja dan aktivitas di sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ada banyak sekali sebenarnya teori yang mendasari apa sih aktivitas SDM atau bahasanya HRD gitu ya di sebuah perusahaan. Saya sekarang mengambil dari tokoh human resource namanya Mr. William, jadi PhD. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lingkup atau aktivitas yang ada di sebuah perusahaan, aktivitas SDM ya, aktivitas HRD gitu ya. Yang 3 ini, yang 3 awal itu dapat disebut sebagai sebuah pengembangan gitu ya, personalnya. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bagaimana pengelolaannya gitu. Sekarang kita bahas. Yang pertama adalah HRD atau Human Resource, aktivitasnya itu adalah kaitannya dengan pengembangan individu. Jadi bagaimana orang yang masuk itu diidentifikasi, diperkirakan dia bisa apa kira-kira 5 tahun mendatang, membantu mengembangkan potensi pokok dia. Jadi dianalisa nih, si A ini kira-kira seperti apa, kembangkan potensi pokoknya seperti apa, yang memungkinkan individu untuk melakukan pekerjaan sekarang dan masa yang akan datang gitu. Jadi seseorang ketika masuk akan dianalisa tuh, dia kayaknya nanti bisa dikembangkan karirnya kemana. Jadi benar-benar mengelola, mengembangkan individu-individu yang ada di sana. Yang kedua, ini masih ada kaitannya career development. Jadi bagaimana sebuah organisasi yang terencana, yang terdiri atas proses aktivitas struktur yang menghasilkan usaha pencernaan karir yang timbal balik antara karyawan dan perusahaan. Jadi ini bagaimana struktur itu dibuat agar ketika orang sebuah karyawan masuk di sebuah divisi, dia akan berkembang yang itu tetap linear dengan aktivitas itu. Jadi misalnya dia di staff SDM, staff HRD, dia masuknya ya mungkin supervisor HRD, kemudian dia di manager atau assistant manager, kemudian di direksi dan lain sebagainya. Tidak meloncat ke marketing gitu. Jadi struktur dibuat agar setiap karyawan memiliki jalur yang tepat sesuai dengan kompetensi dia. Ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah organization development, memastikan hubungan antara dan inter unit, membantu kelompok unit memulai dan mengatur kesempatan. Artinya ketika membuat struktur itu mereka harus memastikan para HR divisi HR ya, itu bagaimana biar mereka itu bisa terkait dan bekerja sama dengan bagus. Dan ini tugas-tugas dari HRD ya. Kemudian yang keempat, itu sudah bukan arahnya ke individu ya, bukan arahnya ke pengembangan tapi ke pengelolaan. Job design menjelaskan tentang tugas, kewenangan sehingga akan terorganisir dan terintegrasi lintas unit organisasi dan pekerjaan individu. Job design ini arahnya bagaimana kita membuat job description, job specification ini ya, bagaimana orang bisa masuk sesuai dengan jabatannya dan bagaimana biar antar job itu memiliki integrasi yang bagus. Ini beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi mungkin kaitannya dengan organisasi secara umum, kalau ini kaitannya dengan job ya, jabatan. Yang kelima itu adalah HRIS, Human Resource Information System. Ini sistem informasi yang arahnya ke informatika ya. Jadi ini ke IT. Bagaimana data karyawan itu sangat detail, sangat komplit dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Jadi misalnya begini, ketika karyawan masuk akan diinput, kemudian setiap aktivitas juga diinput, misalkan karyawan masuk dia rumahnya mana, usia berapa gitu. Kemudian ketika dia memiliki aktivitas pelatihan akan diinput, oh si A ini sudah mengikuti pelatihan A, B, C, D, E. Kemudian bahkan ketika dia diberikan surat peringatan, sama diinput semuanya. Nah dari base data tersebut kita bisa mencari, misalnya saya ingin membuat pelatihan untuk orang yang sudah memiliki pelatihan leadership. Nah, kita tinggal ketik aja udah muncul tuh nama-nama orang yang pernah mengikuti
pelatihan leadership di level 1, kita mau level 2. Kemudian saya pengen pelatihannya nanti untuk orang-orang yang rumahnya 2 km dari perusahaan, itu akan bisa terlihat. Saya pengen pelatihan nanti untuk orang-orang yang belum menikah misalnya, itu akan terlihat semuanya. Bahkan nanti dengan sistem lembur dan sebagainya, kita akan bisa tahu bagaimana sistem gaji, struktur gaji, bagaimana kita bisa tahu ratanya berapa, sangat detail. Jadi HRIS ini adalah sistem informasi tentang aktivitas sumber daya yang ada di sebuah perusahaan. Berikutnya adalah Human Resource Planning ya di sini. Menentukan strategi kebutuhan SDM secara umum dan filosofi perusahaan. Jadi untuk sebuah rekrutmen yang bagus atau sebuah pengembangan yang bagus diperlukan planning untuk human resource-nya. Jadi biasanya di bulan-bulan November, Oktober, November, Desember, teman-teman di HRD ini biasanya dia akan meeting, akan rapat. Kira-kira tahun berikutnya itu memerlukan jumlah SDM-nya berapa, gitu. Jumlah SDM-nya berapa. Kemudian dia akan rapat kira-kira pelatihan yang bisa diselenggarakan tahun depan apa saja. Kemudian kira-kira pengembangannya, strukturnya lebih kemana nih? Saya akan mengembangkan marketing atau kemana untuk strukturnya. Jadi semuanya untuk penempatan SDM ataupun kebutuhan itu sudah memiliki planning yang jelas di tahun sebelumnya. Jadi tidak sifatnya itu sekedar rekrutmen, tapi harus memiliki basic data, dan basic data ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Misalnya perusahaan sekarang baru pandemi, kemudian targetnya menurun, omsetnya menurun, otomatis untuk tahun depan tidak ada rekrutmen gitu. Atau berikutnya juga kita lihat nih, persaingan semuanya sudah buka cabang untuk usaha sejenis. Akhirnya kita akan merencanakan, oke, tahun depan kita akan coba buka 3 cabang. Kira-kira untuk 3 cabang kita kebutuhan personelnya seperti apa? Apakah perlu rekrutmen? Apakah perlu dipindah dari kantor pusat dan lain sebagainya? Semua terencana dengan baik. Kemudian aktivitas berikutnya adalah kaitannya dengan compensation benefit. Ini gaji, lembur, bonus, dan lain sebagainya. Memastikan kompensasi dan benefit yang wajar dan konsisten. Nah, ini jangan sampai dalam sebuah proses penggajian itu timpang. Jadi tidak adil gitu. Semuanya harus memiliki dasar yang kuat. Belum tentu orang-orang yang memiliki masa kerja sama gajinya sama. Itu semuanya akan terpengaruh oleh kompetensi yang dia miliki. Berikutnya adalah employee assistant. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar dia memiliki aktivitas ini. Apa itu employee assistant? Employee assistant itu bagaimana seseorang di sebuah perusahaan didampingi secara psikologis gitu. Jadi misalnya dia akan promosi jabatan, itu dipanggil dulu. Bagaimana kesiapannya untuk jabatan baru? Bagaimana jika dia dipindah di tempat baru? Bagaimana dia harus diturunkan jabatannya? Semuanya didampingi agar nanti tidak muncul permasalahan setelah proses tersebut terjadi. Jadi semuanya harus dipastikan dari sisi karyawan itu baik-baik saja. Ini sangat penting, cuman memang tidak semua perusahaan memiliki job untuk employee assistant. Jadi HRD sekarang tidak memiliki ini. Kemudian yang terakhir menurut Mr. William dan Kate itu adalah union atau labor relation. Ini kaitannya dengan serikat buruh, serikat pekerja gitu ya. Jadi hubungan antara perusahaan dan serikat buruh ini sekali lagi untuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya untuk pabrik dan lain sebagainya. Ini hubungannya baik. Jadi hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan baik. Kaitannya dengan hak, dengan kewajiban itu baik. Kaitannya dengan organisasi-organisasi buruh itu baik. Nah, ini di HRD juga ada fungsi semacam ini. Semua aktivitas dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini benar-benar mengacu bagaimana seorang karyawan itu masuk dalam perusahaan dalam kondisi yang baik, dikelola dengan cara yang baik, dan ketika pun dia harus keluar baik dengan resign atau dengan kondisi dipaksa gitu, itu berjalan dengan baik. Nah, ini baru tinjauan dari satu teori ya, atau satu pendapat. Kita akan coba pendapat berikutnya. Ini lebih detail. Ini diambil dari Gardner. Di sana saya sertakan linknya kalau misalkan mau dicek. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aktivitas. Di sana kalau kita lihat ada
pengelolaan yang sifatnya ada ke fungsi, manage HRD function. Nah, ini bisa dibaca ya, budgeting, kemudian mengelola staffnya. Di sini adalah sama penggajian. Di sini adalah bagaimana pengembangan karyawan. Di sini adalah bagaimana rekrutmen. Di sini adalah bagaimana agar karyawan tetap di situ gitu ya, dijaga, dikelola. Di sini adalah bagaimana mengefektifkan organisasi, tidak terlalu banyak orang tapi tetap efektif. Dan di sini adalah bagaimana strategi mengelola orang-orang atau pekerja-pekerja itu dengan baik gitu. Ada 2 yang sudah kita bahas, ini bisa dipelajari. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.